Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam untuk semua sobat-sobatku di sana. Terkhusus untuk Bapak dosen yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu tugas untuk menyampaikan tentang bagaimana sejarah dari PGRI. Oke, kita langsung saja. PGRI adalah sebuah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia yang awalnya berdiri dari zaman Hindia Belanda. Di zaman penjajahan pada tahun 1920 ke bawah, atau lebih tepatnya mungkin 1905 sampai dengan kurun waktu 1915, didirikanlah sebuah organisasi perkumpulan para guru. Tapi perkumpulan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai PGRI, tetapi lebih berfokus pada Persatuan Guru Hindia Belanda. Persatuan guru ini didirikan atas dasar karena sudah terbukanya pola pikir masyarakat Indonesia. Beberapa kalangan, tidak hanya dari kalangan bangsawan atau mungkin kalangan atas, sudah mulai banyak orang yang bisa mengecap pendidikan, walaupun di sisi perempuan masih sangatlah dibatasi. Organisasi ini dulu bertujuan juga sama sebagaimana PGRI kali ini. PGRI pada tahun belakangan ini, yakni memperjuangkan nasib guru, memperjuangkan bagaimana agar guru-guru bisa mengajar dengan nyaman, mendapatkan upah yang lebih baik dan mendapatkan kesejahteraan, serta mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Nah, itu berlanjut dan sempat vakum ketika terjadinya penjajahan Jepang. Semua persatuan guru diblokir oleh Jepang dan tidak boleh beraktivitas. Hingga pada akhirnya ketika Perang Dunia telah usai, Jepang kalah menyerah kepada sekutu. Akhirnya Jepang pun akhirnya menyerahkan untuk agar merdeka sendiri Indonesia, dan orang-orang yang dibalik PGRI mulailah berkumpul di kisaran tahun 1945 atau tepatnya 24 hingga 25 November 1945. Dari situlah dicetuskan perkumpulan ini dinamakan sebagai Persatuan Guru Republik Indonesia, yang hingga kini masih bertahan dan usianya hampir sama, bukan hampir sama lagi, bahkan sama seperti sebagaimana negara ini sendiri. Perlu diketahui juga bahwa pendidikan Indonesia sebelum adanya Persatuan Guru ini juga mulai aktif dari zaman penjajahan, mulai dari Budi Utomo dan lain sebagainya. Itu tokoh-tokoh mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh yang menjadi pencetus pergolakan revolusi pendidikan di Indonesia, yang awalnya hanya bisa dikecap oleh orang-orang di atas, kalangan atas, hingga akhirnya bisa dikecap oleh kalangan bawah. Nah, hadirnya PGRI ini sama sebagaimana yang diperjuangkan oleh orang-orang pejuang di masa penjajahan, mempertahankan kedaulatan Indonesia, mencerdaskan bangsa, dan juga menjaga kualitas guru-guru agar nanti kualitas yang dididik pun sama. Akan tetapi perlu sama, kenyataannya hingga kini PGRI masih kesulitan untuk memperjuangkan kesejahteraan guru. Kenapa? Karena kesejahteraan guru masih dikesampingkan, atau seandainya tidak dikesampingkan, dana yang harusnya jatuh kepada guru-guru ternyata dipotong sepotong-potongnya oleh oknum-oknum yang terlibat. Maka sungguh sungguh sangat ironis sekali. Semoga kedepannya dengan kita mengetahui sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia ini, kita sama-sama bisa memperjuangkan bagaimana agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengenyam pendidikan, seluruh guru dimanapun adanya, baik honorer, part-time maupun yang lain sebagainya, bisa mendapatkan gaji, tunjangan, dan kehidupan yang lebih layak. Jangan sampai kejadian-kejadian yang guru harus kerja ini itu cari tambahan ini itu hanya untuk menambah jatah makan sesuap nasi. Dia bisa mendidik orang, akan tetapi anaknya tak terdidik karena harus mencari tambahan nafkah lainnya. Saya Muhammad Zaid Farhan dengan NPM 20200-15722 dari kelas X atau Y 8F angkatan 2020.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.